Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, aku Muhammad Rizik Walatif dari MTS SA Pancasila Salatiga. Hari ini, aku mau menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim asal Yaman. Ia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tetapi ia belum sempat bertemu dengannya. Meski ia bukan sahabat Nabi, ia merupakan orang soleh yang dirindukan surga. Hal ini dikarenakan karena Uwais Al-Qarni semasa hidupnya berbakti kepada orang tuanya yang lumpuh dan buta. Lahir di Yaman pada tahun 594 dan keturunan suku Sub, suku Murad. Ketika sang ayah meninggal pada usianya yang masih kecil, Uwais Al-Qarni dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ajaran Nabi Muhammad sampai ke Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang berbakti dan memuliakan ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya yang berkeinginan untuk pergi ke Mekah berhaji. Meski hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya, karena Uwais Al-Qarni lebih mementingkan ibunya yang hanya bergantung kepadanya. Pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Lantas, Uwais Al-Qarni segera meminta izin agar direstui ibunya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ibunya pun memberi izin, tetapi berpesan agar cepat pulang ke Yaman setelah bertemu dengan Nabi Muhammad. Lantas Uwais Al-Qarni bertolak dari Yaman ke Madinah yang jaraknya sangat jauh. Uwais Al-Qarni gagal menjumpai Rasulullah yang saat itu sedang berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah, dan menitipkan salam kepada Nabi Muhammad. Setelah gagal menjumpai Rasulullah, Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman. Hingga akhir hayatnya, Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Oleh karena itu, ia bukan sahabat Nabi, tetapi hanya tabi'in. Tabi'in adalah sebutan bagi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan sahabat Nabi. Pasalnya, selain Aisyah, Uwais Al-Qarni pernah bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni datang dan menitipkan salam kepada Nabi. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab, apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya meminta untuk didoakan. Pesan Nabi Muhammad dipegang oleh Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi Khalifah Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam, Umar bin Khattab selalu mendapat bantuan pasukan dari Yaman. Dan Umar bin Khattab selalu menanyakan perihal tentang Uwais Al-Qarni. Setelah beberapa lama, Umar bin Khattab memilih pergi ke Yaman untuk bertemu Uwais Al-Qarni. Sampainya di Yaman dan bertemu Uwais, Umar bin Khattab meminta untuk didoakan. Selain itu, Umar bin Khattab meminta gubernur Irak agar memperhatikan dan memuliakannya. Mendengar hal itu, Uwais Al-Qarni menolak permintaan Umar bin Khattab yang ia anggap adalah akan menghalanginya untuk beribadah. Uwais Al-Qarni tinggal di Kufah pada sekitar tahun 640 Masehi. Dan ikut berpartisipasi dalam pertempuran Nahfan melawan tentara Sasaniyah. Sebagian besar Uwais Al-Qarni meninggal pada tahun 640 Masehi saat pertempuran Siffin. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni gugur pada saat
pertempuran penaklukan Islam di Azerbaijan. Begitu akhir cerita. Amanat yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.